kalau mereka terbuka kedoknya, terbuka kedoknya lalu dikomentari, beriman dong yang betul, beriman dong yang benar. Iman yang benar itu bukan cuman dengan muka, dengan pengakuan, dengan lisan, tapi juga dengan hati dan anggota fisik. Dalam menafsirkan sesuatu, kalau kita ingin bijak, kalau kita ingin objektif, maka kita juga harus mencerna kontekstual terkait ayat tersebut atau hadis tersebut, terkait ayat atau hadis tertentu yang ingin kita tafsirkan. Kita baca dulu kontekstualnya dalam apa. Kita telaah dulu hadis ini atau ayat ini secara konteks tertuju kepada siapa, sebab turunnya karena apa. Paham ya? Ketika kita tahu konteksnya, baru kita tahu maksud ayat ini ditujukan dan tertuju kepada siapa. Ya, maka banyak kalau kita baca literatur ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara lahiriah, yang secara eksplisit, yang secara nas, secara harfiah, secara tekstual. Artinya kalau kita baca secara tekstual pasti berseberangan lah atau bertabrakan. Tapi karena turun dalam konteks yang penting untuk dibahas oleh Nabi Muhammad, maka setelah kita baca konteksnya baru kita tahu arahnya kemana. Tangkap ya? Ya, fadhal. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والمعنى وإذا قابل هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا إنا آمنا وإنا منكم كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وإذا ذهبوا إلى شياطينهم وانصرفوا إلى رؤسائهم المتمردين قالوا إنا موافقون في دينكم إنما نظهر للمؤمنين الموافقة على دينهم استهزاء بهم واستخرية منهم لا أن ذلك صادر منا عن صدق وإخلاص. صدق الله. Marhaba. Nah, di ayat selanjutnya Allah menjelaskan kriteria kedua, sifat kedua bagi orang-orang munafik, bagi para munafikin. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik nih kalau ketemu orang-orang mukmin, qalu amanna, mereka ngakunya beriman. Kita beriman kok. Kita masuk Islam, kita orang Islam nih. Wa idza khalu ila syayatinihim, kalau mereka khalau pergi ila syayatinihim ke kelompok mereka, ke pimpinan-pimpinan mereka, kalau inna ma'akum, mereka berkata inna ma'akum. Kita itu sebenarnya ada di pihak kalian, enggak kok, kita enggak Islam. Innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu mustahzi'un. Kita nih Islam pura-pura buat ngerendahin mereka. Kan kenapa? Ketidakislaman mereka adalah bentuk perendahan, bentuk sikap merendahkan orang-orang muslim. Jadi seperti yang Anda bahas di awal, seperti juga yang disebutkan dalam Sofatut Tafasir karya Syekh Ali As-Sabuni, mereka nggak mau iman tuh karena merendahkan status orang-orang muslimin yang terkhusus para budak yang dimerdekakan. Nangkep ya? Jadi ketidakislaman mereka adalah bentuk atau sikap merendahkan orang-orang muslim. Kayak gitu. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un idza dhahabu ila syayatinihim wansarafu ila ru'asaihim al-mutamarridin. Ma ma'na al-mutamarridin? Al-mutamarridin ma'nahu tamarrada, durhaka, congkak,
Tamarradu tamarrudan, congkak, durhaka ya. Kalau mereka berkata inna muwafiquna fi dinikum, enggak kok kita ada di pihak kalian. Innama nudhiru lil mu'minina al muwafaqata ala dinihim, kita nih nampakin kalau kita seakan-akan cocok sama orang-orang muslim, kita seakan-akan ada di pihak orang-orang muslim, istihzaan bihim, kita nih nganggap mereka tuh kemerendahan. Tangkap ya, istihzaan untuk menghina mereka, enggak untuk merendahkan mereka. Wa sukhriyatan minhum, mencemooh mereka. Kenapa? Karena mereka gengsi. Ego. Nggak mau masuk Islam karena mereka menganggap mereka tuh kelas status sosialnya lebih tinggi dibanding orang-orang muslim, terkhusus para budak yang dimerdekakan. La anna dzalika shadirun minna an sidqin wa ikhlas. Bukan karena kita nih tulus masuk Islam. La anna dzalika shadirun minna an sidqin wa ikhlas. Bukan karena kita tulus masuk Islam, kita nampakin depan mereka seakan-akan kita Islam. Simpel gitu ya. Ane nerjemahin kitab ini pakai bahasa yang gampang difahami lah ya, nggak usah bahasa yang tekstual, tapi langsung kontekstual, biar enak. Ya, jadi kayak gitu guys. Nah, ini ada yang menarik nih. Ada yang menarik. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya menggunakan diksi yastahzi'u juga, selaras dengan ayat sebelumnya mustahzi'un. Dan di sini ada sisi atau aspek balaghiyah, aspek sastrawi yang Allah selipkan dalam dua ayat ini, yang menunjukkan pembalasan Allah Ta'ala itu pasti dan nyata terhadap orang-orang munafik. Fadhil, siapa yang mau baca ayat selanjutnya? Sebentar mau baca. Selanjutnya dia nanti tahu dulu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wal ma'na Allahu yantakimu minhum ويجازيهم على استهزائهم على سبيل المشاكلة ويمهلهم ويمكنهم من المعاصي ليزدادوا إثما حال كونهم يعمون عن الرشد وكان من الاستهزاء بهم أن يقول المؤمنون للمنافقين عندما طلبوا الانتفاع بالاقتباس من نور المؤمنين الذين أكرمهم الله تعالى به تهكما irja'u ila dina faltamisu nuran bima iltimsanahu bihi minal imani ay irji'u khaidina fala nawra lakum indana kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. صدق الله العظيم. Marhaba. Di ayat selanjutnya Allah berkata, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi duyanihim ya'mamun. Allah balas mereka dengan penghinaan. Wa yamudduhum, dan Allah biarkan mereka, Allah lepaskan mereka, Allah anggurkan mereka fi tughyanihim, tetap berada dalam kedurjanaannya, tetap berada dalam tingkah perilaku yang sama, ya'mahun,
buta dari petunjuk Allah Ta'ala. Allah biarkan mereka begitu terus sampai meninggal. Nanti ketika meninggal udah mati nih di hari kiamat, lihat pembalasan Allah, simpel gitu ya. Jadi di sini ada aspek balaghi, aspek sastrawi yang Allah selipkan dalam dua ayat ini. Kalau kita baca balaghah, sastra bahasa Arab, maka kita akan mengerti teori al-musyakalah. Al-musyakalah itu adalah penyebutan dua lafaz yang sama diksi tapi beda arti. Penyebutan dua lafaz yang sama diksi tapi beda arti. Lafaz pertama Allah sebutkan mustahzi'un, dari kata istahza'a yastahzi. Orang-orang munafik ini mustahzi'un, menghinakan, merendahkan orang-orang Islam. Mustahzi'un pertama artinya menghinakan, merendahkan, tapi yastahzi kedua artinya bukan menghinakan, merendahkan, tapi membalas. Allah menunjukkan aspek sastrawi Al-Quran di sini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa balasan Allah terhadap orang-orang munafik itu benar-benar tahqiq. Benar-benar apa? Tahqiq, benar-benar kuat sebagai bahan penguat konteks. Diselipkanlah kata yang sama diksi tapi beda arti. Allahu yantaqimu minhum wa yajzihim. Allah akan balas mereka ala istihzaihim, terhadap penghinaan mereka terhadap orang-orang muslim, kepada orang-orang muslim. Wa yumhiluhum wa yumakkinuhum minal ma'asi. Allah anggurkan, Allah abaikan mereka terus dalam kemunafikannya, terus bermaksiat, liyazdadu itsman, agar mereka bertambah dosa. Hala kaunihim ya'mauna anir seraya, atau sembari buta dari petunjuk Allah Ta'ala. Paham ya? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa kana minal istihza'i bihim. Nah, ini munasabatul ayat. Keselarasan ayat lain dengan ayat ini dibahas oleh muallif Kiai Haji Afifuddin. Ada ayat lain yang selaras, di mana orang-orang mukmin nanti di akhirat akan berkata kepada orang-orang munafik ketika orang-orang munafik minta sedikit cahaya agar mereka bisa selamat di akhirat. Wa kana min al-istihza'i bihim ay yaqula al-mu'minuna lil munafiqina 'indama talabu al-intifa' bil iktibasi min nuril mu'minin alladhi akramahumullahu ta'ala bihi irji'u ila ad-dunya faltamisu nuran bima iltamasnahu bih min al-iman irji'u khaibin fala nura lakum 'indana kama qala ta'ala yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa dhahiruhu min qibali al-'adzab. Orang-orang munafik nanti di hari kiamat ketika bertemu sama orang-orang mukmin dihinakan oleh orang-orang mukmin. Mereka terang-terangan, wahai orang-orang mukmin, berkata, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami dong. Kami juga pengen kayak kalian, enak masuk surga. Ya, kami juga pengen dapat cahaya iman kayak kalian. Kami pengen beriman kayak kalian. Dibalas sama orang-orang mukmin nanti. Irji'u wara'akum faltamisu nura. Coba antum nih, coba ke belakang cari iman sono ke belakang. Coba cari iman sendiri ke belakang. Irji'u wara'akum faltamisu nur. Coba ke belakang cari iman sendiri, cari cahaya iman sendiri. Hingga ketika mereka nyari iman sendirian ke belakang, Allah tahan mereka dengan tembok pemisah. Ya, mereka dipisahlah mereka dengan orang mukmin. Faduriba bainahum bisurin, Allah tahan mereka dengan, bukan tahan maksudnya mereka enggak kemana-mana, Allah pisahkan. Ketika mereka lari ngibrit ke belakang nyari cahaya iman sendiri, seraya terhempaskan ketika dalam keadaan huru-hara di akhirat nanti, Allah ciptakan tembok pemisah. Udah
Mau berharap apa lagi? La babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibal al-'adzab. Tembok pintu satu sisinya bagi orang-orang mukmin yang berhak masuk surga. Satu sisi lagi di belakang mereka sebagai pintu untuk masuk neraka. Allah ciptakan tembok ketika mereka ngibrit ke belakang. Allah ciptakan tembok, pintu satunya adalah pintu masuk surga yang merupakan rahmat Allah, dan pintu satunya adalah pintu azab Allah, yaitu pintu masuk neraka. Dan mereka punya akses masuk pintu masuk neraka Auzubillah min zalik. Auzubillah min siapa ya? Ya mereka munafikin, orang-orang yang menyembunyikan iman dan berlagak seperti orang beriman. Ingat, konteksnya adalah orang-orang yang pura-pura masuk Islam, bukan orang-orang yang masuk UIN walaupun bukan orang Islam. Paham? Ada kan? Ada. Terkadang di kampus-kampus Islam juga ada bukan orang Islam ya kan? Ya. Terkhusus di Fakultas Usuluddin ya. Ramai. Okay. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembahasan pada episode podcast Baituna kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Mulham semoga menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk memahami Al-Quran itu sendiri dan juga memahami apa yang telah disampaikan kepada kita, terutama pada episode kali ini membahas tentang iman kita dan munafik dan orang-orang munafik. Semoga kita dijauhkan sifat-sifat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.